Self-worth. Nah, self-worth ini menjadi tema yang penting. Jadi kalau di dalam pelatihan-pelatihannya Virginia Satir, tema self-worth itu dieksplorasi habis-habisan. Karena kenapa dieksplor habis-habisan? Karena bibit buit asal muasal kenapa orang itu menjadi bertengkar, menjadi tidak nyaman dengan dirinya, menjadi tidak nyaman dengan orang lain adalah tema self-worth ini. Nah, self-worth ini sejak kapan? Ya sejak orang dilahirkan lah ya. Jadi ada berbagai macam upaya yang harusnya dilakukan oleh orang tua ya atau pengasuh dalam rangka membangun self worth. Berarti di dalam workshop itu dieksplorasi gitu kan. Nah, termasuk juga ketika seseorang suami dengan istri misalnya berdialog, berkomunikasi. Nah, itu juga diamati tuh self worth-nya seperti apa. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita membuat misalnya konseling pranikah, tema terpenting itu bukanlah menyiapkan pernikahan itu mau kemana, jangan itu dulu gitu. Tema yang terpenting itu apakah si calon pasangan ini memahami self worth mereka. Apakah mereka tahu gitu bahwa pasangannya itu kadang-kadang akan low. Nah, kalau low, kalau dia lagi berada dalam keadaan low self worth harus diapain gitu ya. Nah, itu yang menjadi tema bahasan dan tema penting di dalam keluarga. Nah, tema yang kedua itu adalah tema yang ada kaitannya dengan eh, komunikasi. Nah, di sini waduh, yang namanya Virginia saat ini kalau udah bicara tentang komunikasi ini dalam banget lah. Ya, kenapa saya mengatakan dalam banget? Lebih dalam kayaknya dari kalau saya baca buku-buku tentang psikologi komunikasi itu sendiri ya. Dan setelah saya baca banyak buku-buku mereka juga terpengaruh juga oleh Virginia Satir. Nah, jadi bagaimana kita memahami apa yang sebenarnya. Jadi yang kita ketahui di dalam komunikasi itu umumnya adalah hal yang luar, hal yang tampak. Jadi hal yang tersembunyinya dari bagaimana sebuah informasi dicerna, bagaimana sebuah informasi kemudian diberi makna, bagaimana kemudian makna itu mempengaruhi kepada defense mechanism tertentu. Defense mechanism itu bagaimana kemudian menentukan aturan-aturan yang tak tampak bagi yang bersangkutan dan bagaimana kemudian yang bersangkutan adalah melakukan tindakan-tindakan yang berupa tanggapan. Nah, itu juga dikaji lah kalau di dalam workshop-workshopnya Virginia Satir. Nah, eee, bagi saya sendiri sebagai seorang konselor, saya beruntung gitu mempelajari tema komunikasi Virginia Satir ini. Karena saya juga bisa jadi tahu persis bagaimana klien itu memandang saya. Dia Nah, Virginia Satir itu mengkategorikan bahwa dalam komunikasi itu ada tema yaitu namanya kongruen ya. Kongruensi itu menjadi penting. Kongruen itu berarti keselarasan antara apa yang diucapkan dengan apa yang sebenarnya di dalam benak orang yang bersangkutan, dengan apa kebutuhan-kebutuhan orang yang bersangkutan, dengan katakan saja gerak-gerik, dengan fisiologi, dan dengan tindakan-tindakan. Dan tentunya saja dengan ucapan. Jadi penting kongruensi itu. Nah, berarti kalau kita sebagai konselor mengamati obrolan klien itu, ocehan klien itu, tantangan yang pertamanya adalah apakah kongruen. Nah, berarti inkongruensi adalah berarti data. Inkongruensi itu adalah data kita, pintu masuk bagi kita untuk ngebantu klien. Nah, jadi masalah-masalah di dalam diri klien itu umumnya ya inkongruen atau barangkali ambivalen. Sehingga klien-klien yang inkongruen itu berarti klien itu nggak gestal. Maka klien-klien yang nggak gestal kayak gitu adalah perlu dilakukan beberapa upaya supaya mereka lebih gestal.